Suriah ini kan hanya tukang ngincengi saja. Jadi pekerjaannya itu pikir nginceng. Ya cukup payah juga namanya orang nginceng. Hal-hal yang sifat pokok atau mabadi yang memang perlu sebagai penguat daripada apa yang telah disampaikan. Dunia ini pernah dikuasai oleh orang Majusi penyembah api tidak kurang daripada 4.000 tahun karena menerapkan keadilan. Tidak iman kepada Allah tapi praktek memenuhi kemasyarakatannya. Apalagi kalau kita itu yang menerapkan. 4.000 tahun bukan suatu jangka waktu yang pendek. Yang terakhir di bawah pimpinan Kaisar Anusirwan, yang mana Rasulullah pun sempat mengucapkan bela sungkawa kepada Anusirwan karena keadilan dan kejujuran. Kita punya mabadi khairu ummah. Disitulah nilai-nilai kita untuk bisa bersaing dengan umat dan bangsa-bangsa yang lain. Ada apa sebetulnya kita dimenangkan oleh Allah menjadi bangsa unggulan? Mungkin nantinya ada 1-2 SP yang akan diterima baik cabang maupun MWC yang memang belum tertib. Itu jangan dianggap aneh SP itu. Itu surat cinta. Kita butuh saat ini karena orang lain sudah mengincar kita. Berapa kali sebuah event-event nasional mereka dengan enak dan sembarangan mengacak-acak kita tanpa kolonuwun. Ini tidak boleh terjadi pada periode ini. Jangan sampai kebesaran kita ini lalu membuat kita lengah. Dotnya ini melintasi gambar bumi ini. Ini sebuah amanah. Huruf dot adalah huruf yang paling disukai oleh Rasulullah dari sekian huruf. Ana afsahu man nataqa bid-dot. Artinya ada pesan bawa NU ke dunia. Perkenalkan NU dan upayakan menjadi pemimpin dunia. Kapan lagi kalau tidak sekarang? Jangan tidur lagi, jangan lengah lagi. Nantikan apa komando dan instruksi daripada PBNU. Jangan bergerak sebelum ada instruksi. Jangan buka lapak sendiri-sendiri. Insya Allah semua akan dimusyawarahkan, semua akan dikonsultasikan. Dan kita punya komitmen, kita hanya untuk membangun dunia. Bukan ingin ikut-ikutan di dalam pilpres, pileg dan lain sebagainya. Sebetulnya sudah cukup dari paparan ketua umum kita sekaligus bagi taujihat. Karena memang kendali program dan teknis kita serahkan kepada Ketua Umum Tanfidiyah dan semua jajarannya. Suriah ini kan hanya tukang ngincengi saja. Ya. Jadi pekerjaannya itu pikir nginceng. Ya cukup payah juga namanya orang nginceng. Hanya mungkin hal-hal yang sifat pokok atau mabadi yang memang perlu sebagai penguat daripada apa yang telah disampaikan tadi. Sebagaimana tadi disebutkan bahwa amaliyah kita, kalau tadi karena tabarrukan dan tidak menantang kualat, mungkin dengan bahasa lain amaliyah kita ini sebetulnya adalah amaliyah katrolan. Kita tidak punya apa-apa, akhirnya bisa menjadi apa-apa atau dianggap apa-apa karena kita ini terkatrol. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "A'taitu musiakum muhsinakum." Ini hadis qudsi anillahi ta'ala. Aku berikan orang-orang yang kurang bagus amalnya, orang-orang yang secara zahir mungkin amalnya tidak diterima, aku berikan pada mereka-mereka yang bagus-bagus dan diterima. Artinya dikatrol oleh mereka-mereka. Jadi kalau kita tahu bahwa amal kita ini amal katrolan, ya harus nyadarlah. Ya.
Tidak ada kebanggaan, tapi yang ada adalah nawaitu berkhidmat agar katrolan-katrolan ini mulus. Untungnya kita hidup di akhir zaman menjadi kelompok umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana sudah kita ketahui bahwa umat Nabi SAW adalah umat yang nantinya diharapkan menjadi juri sekaligus saksi bagi umat-umat yang lain. Umat yang wasati. Yang wasati adalah merupakan kata atau kalimat jami' lima'ani al-adl wal khair wal istiqomah. Ada keadilan, ada kebaikan, dan ada istiqomah. Inilah tugas-tugas yang diperankan oleh umat wasatiyah. Nahdlatul Ulama adalah termasuk umat yang wasati, yang khairu ummatin ukhrijat linnas, yang ciri khasnya adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi di situ ada makna adil, al-adlu wal khair wal istiqomah. Ini sebuah konsep-konsep yang luar biasa. Adil itu adalah jaminan suksesnya sebuah bangsa. Imam Ghazali telah menyatakan bahwa di dalam kitabnya At-Tibur Masbuk, dunia ini pernah dikuasai oleh orang Majusi, penyembah api, tidak kurang daripada 4.000 tahun. Karena menerapkan keadilan. Penyembah api dia. Tidak iman kepada Allah, tapi praktek memenuhi kemasyarakatannya, menerapkan keadilan. Apalagi kalau kita itu yang menerapkan. 4.000 tahun bukan suatu jangka waktu yang pendek. Ya. Yang terakhir di bawah pimpinan Kaisar Anusirwan, yang mana Rasulullah pun sempat mengucapkan di saat meninggalnya bela sungkawa kepada Anusirwan ini. Karena keadilan dan kejujuran. Jadi ini modal. Kita sebagai umat katrolan, kalau tidak punya semangat kejujuran dan keadilan, ya sudah habis kita. Lalu al-khair, kebaikan. Kita punya mabadi khairu ummah. Disitulah nilai-nilai kita untuk bisa bersaing dengan umat dan bangsa-bangsa yang lain. Sudah banyaklah para pendahulu-pendahulu kita mempersiapkan kita, mempersiapkan umat, mempersiapkan warga Nahdlawiyin, Nahdlawiyat, atau yang dikenal dengan Nahdliyin, Nahdliyat. Ini untuk bisa bersaing menjadi khairu ummatin. Lalu istiqomah. Ada pilpres, tidak ada pilpres, pileg, istiqomah. Dakwahnya adalah dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Bila kita melangkah memasuki suatu ruang, harus disertai nilai amar ma'ruf nahi munkar. Karena amar ma'ruf nahi munkar ini sangat luas, mengisi setiap ruang. Tidak bisa kita nanti dituduh sebagai pemain politik,
Karena yang kita perankan adalah amar ma'ruf nahi anil munkar. Menyebar khairat dan keadilan. Hadirin hadirat rahimakumullah jami'an. Oleh karena itu alhamdulillah kita termasuk umat yang untuk kesekian kalinya mendapatkan anugerah dari Allah bisa mengikuti secara sesama puasa bulan Ramadan kemarin 1 bulan penuh. Untuk mengenali diri siapa sebenarnya kita. Kalau panjenengan ingin tahu siapa kita, Ramadan itulah kita. Pengekangan. Hal-hal yang halal pun kita harus atur secara tertib. Ngoyo dan ngongso bisa kita atur. Sehingga kita bisa mengontrol semuanya. Itu 1 bulan penuh. Ini sebetulnya untuk bekal 11 bulan yang akan datang. Sehingga 11 akan datang kita tetap dalam kontrol. Sehingga disebutkan kita kembali pada fitrah. Fitrah kemanusiaan. Ada seorang syair menyatakan, ya khadimal jismi kam tashqa li khidmatihi atatlubur ribha mimma fihi khusranu. Aqbil ala nafsi wastakmil fadailaha anta bin nafsi la bil jismi insanu. Hai pelayan jasad, 11 bulan Anda melayani jasad. Pelayanan kerohanian spiritual kecil, minim sekali. Yang dominan mengemuka adalah pelayanan pada jasad. Oleh karena itu, mari kita atur, kita kontrol nafsu kita. Kita bangun jiwa kita. Kita sempurnakan sifat-sifat mulianya. Aqbil ala nafsi wastakmil fadailah. Anta bin nafsi la bil jismi insanu. Kalian ini dengan jiwa kalian itulah disebut manusia. Bukan dengan jasad kalian. Yang kalian rawat 11 bulan bukan itu manusia. Yang kita rawat 1 bulan itulah kita. Maka 1 bulan itulah kita mengenali diri kita. Akhir setelah lepas kita kembali pada fitrah kemanusiaan ini. Tentu orang yang kembali pada fitrah akan mudah diajak melakukan kebenaran. Akan mudah tersentuh. Halal bihalal adalah memang sesuatu yang layak untuk kita. Ya 0-0, walaupun halal bihalal masih belum bisa menghalalkan para suami-suami yang punya istri simpanan. Mungkin semua bisa halal, tapi tinggal itu. Jadi halal bihalal itu memang paralel dan sangat layak setelah kita kembali pada fitrah acara. Ya cuma itu saat. Ya mungkin itu satu-satunya lah mungkin. Semua bisa halal tapi masna wa sulasa. Kecuali orang-orang tertentu yang para bapak, para ibu hadirin hadirat, kita menjadi bangsa pemenang saat ini. Bangsa unggulan. Karena kita sebagai pemenang seleksi kemaujudan kita. Allah memilih panjenengan, memilih kami dan panjenengan semuanya untuk wujud di dunia ini. Bukan yang lain. Mungkin yang lain lebih hebat, lebih perkasa, lebih perlente daripada kita. Tapi kok kita? Ini yang harus kita renungi saat ini. Di saat kita kembali kepada
kefitrahan ini. Ada apa sebetulnya kita dimenangkan oleh Allah menjadi bangsa unggulan? Ukhrijat linnas, ya, dilahirkan demi untuk annas semuanya, di planet yang sangat layak untuk kita huni ini. Tiada lain sebagaimana Allah dalam surat Al-Baqarah menyatakan pada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menciptakan khalifah di permukaan bumi ini. Khalifah, pemimpin bumi, pengatur di permukaan bumi ini. Karena Allah menciptakan alam ini memang dipersiapkan untuk manusia, untuk diatur oleh manusia. Karena khalifah itu di situ bermakna imaratuha, imaratul ard, wa i'ta'u kulli dhi haqqin haqqah. Lalu wal ubudiyah lillah. Ada 3 makna dalam arti kata khalifatullah fil ard ini. Yakni imaratul ard, memakmurkan bumi ini, mengisi bumi ini. Bagaimana bumi ini bisa makmur, sejahtera, keadilan merata, kejujuran merata, termasuk sandang pangan. Sampai-sampai fikih kita menyatakan kalau tidak ada satupun orang Islam yang mampu memproduksi 1 jarum yang digunakan untuk menjahit pakaian penutup aurat manusia ini, gara-gara tidak ada satupun orang yang mampu memproduk 1 jarum, maka semua umat Islam akan berdosa. Hanya 1 jarum. Kenapa? Karena yang lain akhirnya tidak bisa menutup aurat, gara-gara ini sampai di situ kepentingan kita untuk ngatur ngurus dunia ini. Lah sekarang alhamdulillah banyak tukang jahit yang pinter jahit, tapi kenapa orang yang tidak menutup auratnya kok masih banyak? Ini yang aneh. Bahkan ada hadis mengatakan lau qamatil qiyamah wa fiyadikum fasilah falyagrisha. Kalau kiamat alarmnya sudah dibunyikan, tanda-tanda kiamat sudah akan segera digelar. Di tanganmu masih ada biji tanaman yang siap ditanam, tanam segera. Mungkin 1 menit 2 menit masih ada yang. Ini diantara kepentingan bagaimana kita ini diciptakan untuk mengatur bumi ini. Program tadi yang sebagai ketua umum itulah termasuk bagian dari imaratu fil ard. Setelah khalifatul fil ard yang bermakna imaratul ard, i'ta'uku lidai haqqin haqqah, ya, menyampaikan mereka-mereka yang punya hak harus, siapapun mereka, tidak pandang bulu, tidak pandang latar belakang, harus mendapatkan hak-haknya. Lalu yang terakhir ada al-ubudiyah lillah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Semua gerakan kita, amalia kita dalam organisasi jamiah yang tercinta ini harus bernilai ibadah. Seperti apa yang disampaikan oleh ketua umum tadi itu. Harus bernilai ibadah. 3 hal inilah sebetulnya tugas-tugas penting di dalam kita mengemban amanah yang besar, terutama di tangan kita saat ini, Nahdlatul Ulama dipercayakan. Sebagaimana besarnya Nahdlatul Ulama, ratusan juta. Kalaulah betul-betul ini
organisasi Jamiah ini menjadi Jamiah yang sistemik, ya selesai sudah. Tapi mungkin tugas-tugas sudah. Tapi inilah Allah menjadikan agar kita terus bergerak, terus berinisiatif, terus beramal. Ya masih ada hal-hal yang perlu kita benahi. Bahkan untuk pembenahan-pembenahan menjadikan bagaimana organisasi ini menjadi organisasi yang mewakili Islam itu sendiri, yang di situ ada sami'na wa ata'na. Karena tanpa sami'na wa ata'na tidak akan terjadi. Mungkin nantinya ada 1-2 SP yang akan diterima, baik cabang maupun MWC yang memang belum tertib. Itu jangan dianggap aneh SP itu. Itu surat cinta. Surat cinta PBNU kepada kita. Kita butuh saat ini. Karena orang lain sudah mengincar kita. Berapa kali sebuah event-event nasional mereka dengan enak dan sembarangan mengacak-acak kita tanpa nuwun kepada kita. Ini tidak boleh terjadi pada periode ini. PBNU harus punya sebuah konsep bagaimana bisa anggota yang besar ini terus di dalam tata tertib yang kita bangun untuk kebersamaan, untuk kemaslahatan kita semuanya. Jangan sampai kebesaran kita ini lalu membuat kita lengah, membuat orang dengan mudah mengaduk-aduk dan mengacak-acak kita. Kalau tata tertib kedisiplinan terbangun dan sami'na wa ata'na mulai dari anak ranting sampai PW kepada PB, selama PB dalam kebenaran, insya Allah organisasi kita akan menjadi organisasi yang betul-betul mulia. Sekarang kita bangun bagaimana kita bisa ini mengkonsolidasi organisasi ini. Bagaimana ribatul qalbi. Dalam surat Al-Kahfi itu ada ayat menyatakan nahnu naqussu 'alaika naba'um bil haqq innam fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Akan aku ceritakan pada Muhammad. Kami ceritakan bahwa min nabai bil haqqi naba'um bil haqq, cerita mereka tentang secara benar. Innam fityatun, mereka hanya pemuda-pemuda dan tidak lebih daripada 7 pemuda, tapi amanu bi rabbihim, mereka pemuda yang mempertahankan memperjuangkan iman. Mereka telah memperkuat hati mereka dengan ribatul qalbi wa rabatna ala qulubihim idh qamu faqalu al-ayah. Mereka hanya akan menyembah Tuhan Allah, tidak selainnya. Ada ribatul qalbi. Di Nahdlatul Ulama sudah banyak bagaimana para pendahulu-pendahulu kita muassis meletakkan ribatul qalbi untuk kita. Apalagi amanah gambar bumi ini, dotnya ini melintasi gambar bumi ini. Ini sebuah amanah. Ya. Huruf dot adalah huruf yang paling disukai oleh Rasulullah dari sekian huruf. Ana afsahu man nataqa bid-dot. Gambar lambang NU, dotnya melintasi bumi. Artinya ada pesan bahwa NU ke dunia. Perkenalkan NU
dan upayakan menjadi pemimpin dunia. Itu yang ada dalam lambang Nahdlatul Ulama. Kita butuh sebetulnya hanya ribatul qalbi. Bagaimana mengkonsolidasi umat? Kapan lagi kalau tidak sekarang? Jangan tidur lagi. Jangan lengah lagi. Nantikan apa komando dan instruksi daripada PBNU. Jangan bergerak sebelum ada instruksi. Jangan buka lapak sendiri-sendiri. Insya Allah semua akan dimusyawarahkan. Semua akan dikonsultasikan. Dan kita punya komitmen, kita hanya untuk membangun dunia, bukan ingin ikut-ikutan di dalam pilpres, pileg dan lain sebagainya.